Gue Febrian, dan gue mau mulai ngejelajah Indonesia. Gue dulu anak Jakarta yang mager banget. Udah PW di kota ini dengan segala kenyamanannya. Namun, ternyata gue belum bisa nyebut diri gue orang Indonesia sebelum gue bener-bener jalan keluar dari kota ini. Gokil! Indonesia ternyata kaya banget. Bukan cuma pemandangannya yang keren ya, soalnya negara lain juga punya yang keren-keren. Tapi orang-orangnya yang lebih hebat. Budayanya, adatnya, semangatnya, kegigihannya, dan kreativitasnya. Pokoknya, gue ngerasa gue harus menjurnalkan kekayaan ini semua. Nah, makanya gue beruntung banget bisa ikut acara Indonesia keliling Indonesia. Gue sih bilangnya mau bikin behind the scene buat mereka. Tapi sebenarnya supaya gue bisa jalan-jalan. So guys, apa itu Indonesia? Indonesia itu singkatan dari Ide untuk Indonesia yang tayang setiap setengah 11 malam hari Kamis di Metro TV. Jadi acara ini mengangkat kisah-kisah inspiratif dari segi pelakunya yang berdedikasi tinggi dan mempertahankan kearifan lokal. Juga menurut gue sih acara ini keren banget karena kisah-kisah inspiratifnya ini diangkat dari seluruh penjuru Nusantara. Halo Febrian. Selamat bergabung. Iya, terima kasih. Dan gue pengen ngajak lo semua untuk lihat ada apa di balik pembuatan Indonesia ini. Let's go! Horas! Selamat datang di kota Medan, kota terbesar di Sumatera yang penuh dengan sejarah dan kental dengan kebudayaan. Ayo Le, kita jelajahi kota ini. Medan memang memiliki sejarah yang kaya, saudara. Dan untuk mengerti sejarah itu, kalian harus sempatkan diri ke rumah Chong Afi. Dulu, Chong Afi adalah pedagang besar yang memiliki perkebunan kelapa sawit. Karena usahanya itu, dia sangat berkontribusi pada perkembangan kota Medan. Keluarga Chong Afi merupakan bagian dari sejarah yang masih berlangsung sampai sekarang. Luar biasa, saudara! Hai guys, gue sekarang lagi ada di Istana Maimun. Istana ini dibangun oleh Sultan Ma'mun al-Rashid dan dia dibantu oleh arsitek dari Belanda dan juga Italia. Terus hebatnya meskipun perancangnya dari mancanegara, bisa terlihat dengan jelas identitas Melayunya masih terjaga dengan baik. Gue mendengar ada suara-suara yang membuat gue ingin bergoyang. Mari kita lihat. Let's go. Tapi bukan tortor kali ini. Nah, hari ini tim Indonesia lagi ngangkat musik Melayu. Kayaknya sih pasti bakal keren deh. Sekarang lagi syuting Indonesia di Medan, di depan Istana Maimun. Nah, gue pengen ngasih tau semua hostnya itu, yaitu mereka itu. The one and only Mas Yofi Widianto sama Mbak Renita. Terus yang bikin gue terpesona dari tempat ini adalah nuansa Melayu yang bisa ngelebur sama diri kalian. Contohnya adalah atraksi memakai baju adat kebangsaan Melayu. Asik banget deh pokoknya. Saudara, gue sekarang udah ngerasa nyatu banget nih sama kebudayaan Melayu. Apalagi pas gue lihat ada Ibu Lisa yang dari Sanggar Tari Serampang 12. Apaan sih Tari Serampang? Kita tanya yuk. Ibu Tengku Lisa, saya Febrian, Bu. Jadi, Tari Serampang 12 itu tari yang apa, Bu? Tari Serampang 12 itu adalah tari Melayu, tari dasar Melayu, biasa dulu ditarikan oleh masyarakat Melayu di Sumatera Utara. Oke. Dalam Serampang 12 ini dia 12 ragam. Nah, jadi dalam gerakan itu selalu diulang 2 kali. Dari mulai perkenalan antara muda-mudi sampai terakhir dengan sapu tangannya berkasih mesra. Oh, endingnya, happy ending akhirnya kan. Iya, seperti tadi. Tapi Bu Lisa bilang tadi kalau misalkan di tari Melayu ini nggak boleh bersentuhan ya antara pria dan wanita. Ya, makanya dengan menggunakan sapu tangan, walaupun dia berkasih mesra, tapi tetap dengan melalui petis sapu tangan. Dalam tarian ini nampak menggambarkan wanita Melayu yang lemah lembut, pemalu, walaupun dalam hati mau, tapi pertama Malu-malu dulu. ya Iya, kan? betul. Nah, baru nanti terakhir sudah berkenalan, dia happy endingnya berkasih mesra dengan sapu tangan tadi itu. Jadi saya menghimbau untuk generasi muda, jangan malu mempelajari tari dan musik tradisional, tapi jangan lupa dengan tari asal kita, yaitu masing-masing daerahnya. Nah, katanya setelah ini tim Indonesia mau lihat sesuatu yang khas banget dari budaya Batak. Apaan ayo? Hai guys, gue sekarang lagi ada di Sumatera Alum. Katanya ini merupakan galeri ulos yang ada di Medan. Pemilik galeri ini namanya Bang Torang, itu punya ulos ribuan. Dan dia udah dikasih turun-temurun. Katanya pertama kali itu dia punya ulos umur 19 tahun. Jadi, gue tuh suka banget sama kain-kain daerah, saudara. Makanya, ini seperti surga buat gue. Gue suka koleksi kain, tapi gue lebih suka untuk nyari makna di balik kain tersebut.
senang banget ada di sini dan melihat galeri ini ada ulas-ulas. Gue sangat salah satu pencinta kain. Jadi gue biasanya kalau misalnya pergi ke satu tempat, gue biasanya pengen punya kain itu. Boleh nggak Bang Torang? Misalkan yang ini, artinya itu apa? Ini si bolang. Si bolang. Kayak gue dong, bolang bocah doang. Jadi si bolang itu seperti harapan, ada kekuatan. Jadi satu ibu atau bapak yang meninggal, keluarganya akan memberikan ini sebagai tujuan supaya kamu kuat. Oke, jadi untuk menguatkan. Jadi setiap kain-kain ini ada arti-artinya tersendiri. Nah, asik kan? Kalau kalian tertarik sama fashion asli dari Indonesia, tempat ini pasti bisa muasin kalian. Nah, kita udah lihat tarian khas Melayu dan hasil budaya orang Batak. Berikutnya, gue mau diajak ke sebuah tempat yang keren banget. Sebuah harta tersendiri bagi orang Batak dan tentunya buat kita-kita juga orang Indonesia. Jadi nanti kita ke Samosir naik ferry ini. Sekarang, gue lagi ada di Danau Toba, sekitar 5-6 jam perjalanan dari kota Medan. Nah, di tengah Danau Toba ada yang namanya Pulau Samosir. Selain menjadi tujuan wisata yang keren banget, keren lah saudara, gila. Gue gak pernah ngeliat danau segede ini, yang dikelilingin sama bukit-bukit, dan gue juga bisa nyebur ke danaunya, terus sambil main sama anak-anak sini. Terus, orang-orang lokalnya juga punya talenta seni yang tinggi banget. Nih, lihat, di ferry aja ada yang main suling. Pas turun ferry, langsung disambut sama pemain gitar cantik. Apa mungkin dia jodoh gue ya? Wih, keren banget lagunya saudara. Tapi sayangnya kita nggak ngerti liriknya. Makanya setidaknya kita harus bisa bahasa daerah kita sendiri. Jadi tadi dia nyanyi bahasa Batak gitu kan. Terus gue tanya artinya apaan. Dia juga nggak ngerti ternyata. Terus gue tanya, kok lo bisa nggak ngerti? Karena dia denger dari sini doang. Nah, selain keindahan alam dan kesenian lokal yang bikin Samosir istimewa, pulau ini juga memiliki hubungan yang sangat erat dengan budaya orang Batak. Contohnya adalah makam Raja Sidabutar di Tomok. Kata orang-orang, kalian belum ke Samosir kalau belum mengunjungi makam Raja Sidabutar. Siapa sih dia? Menurut catatan sejarah, Raja Sidabutar adalah orang pertama yang bermukim di Tomok dari Gunung Pusuk Buhit, yang dikenal sama masyarakat sebagai daerah asalnya nenek moyang etnis Batak. Selain makam Raja Sidabutar, kita harus lihat si Gale-Gale. Apa itu si Gale-Gale? Si Gale-Gale? Gue nggak tahu si Gale-Gale apa. Yang pasti bukan sate pisang ya. Cerita dari si Gale-Gale ini bermula dari seorang raja di Uluan yang bernama Raja Rahat. Raja ini udah lama ditinggal istrinya. Terus dia cuma punya seorang anak laki-laki yang menjadi putra mahkota dari kerajaan itu. Dan putra itu bernama Si Manggale. Nah, roh Si Manggale inilah yang katanya bersemayam dalam si Gale-Gale. Emang sih kedengarannya mistis. Tapi pas lo lihat dia bisa joget, mistisnya itu bakal hilang sendiri dan tergantikan sama rasa kagum. Bonekanya tuh kayak asik banget gitu. Dia kayak jogetnya bener-bener pakai soul gitu ya kayak. Keren banget kan saudara? Tuh sampai bawah kan. Drop it like it hot. Gue belum pernah ke Danau Toba dan ternyata disinilah asal-usul orang Batak. Pantes aja orang-orang yang suka nyanyi dan berseni. Soalnya lingkungan alamnya aja sangat mendukung. Gue sendiri jadi ingin berkarya rasanya. Horas! Wah, ternyata di satu daerah Indonesia aja kekayaannya udah melimpah saudara. Dari Medan hingga Danau Toba merupakan satu peti harta tersendiri. Gue gak sabar untuk ikut tim Indonesia lagi untuk menemukan peti-peti harta lainnya. Kan supaya gue semakin kaya. Nah, dan kewajiban seorang Indonesia yang kaya adalah harus berbagi kekayaan pengetahuannya. Itu kan bentuk ibadah juga saudara. Kalau gue suka berbagi kekayaan lewat sebuah jurnal elektronik gue. Namanya Jurnal Indonesia Kaya. Ikutin petualangan gue selanjutnya ya. Ayo jadi orang Indonesia kaya.